Nala guys merupakan seorang bangsawan Majapahit. Dia ini menjabat sebagai Panglima Majapahit atau disebut Rakriang Tumenggung. Sosoknya ini disebut-sebut sejak pemerintahan Raja Tribhuwana Tunggadewi hingga Prabu Hayam Wuruk. Empu Nala ini guys turut andil dalam pemerintahan kerajaan Majapahit, baik dalam proses berjalannya pemerintahan, ekspedisi hingga ekspansi. Empu Nala berhasil membangun ratusan kapal tangguh dan pasukan gagah berani untuk melaksanakan misi menaklukkan Nusantara sesuai Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada. Kapal-kapal perang Majapahit yang disebut sebagai Jung Jawa dengan meriam Cetbang saat itu merajai lautan dan sangat disegani. Ketangguhan Empu Nala memimpin angkatan perang Majapahit tercatat dalam Kakawin Negara Kertagama, Prasasti Prapancasarapura, Prasasti Batur, Prasasti Bendosari, Prasasti Palungan, dan Prasasti Sekar. Diketahui dalam buku sejarah ya guys bahwasanya Empu Nala ini diangkat menjadi Panglima Perang Majapahit oleh Raja Tribhuwana Tunggadewi. Sosok yang juga dikenal sebagai Laksamana Nala ini sering berada di pelabuhan Ujung Galuh yang saat ini menjadi pelabuhan Perak di Surabaya. Tapi pada saat itu pelabuhan tersebut menjadi pangkalan angkatan laut bagi kerajaan Majapahit. Keinginannya untuk memperkuat armada perang Majapahit terwujud setelah Empu Nala berusaha membongkar rahasia konstruksi kapal perang peninggalan tentara Mongol. Kapal-kapal itu dipakai memperkuat angkatan laut Majapahit. Empu Nala menemukan bahwa konstruksi badan kapal tentara Mongol yang gemuk menjadi titik kelemahan karena membuat sistem navigasi kapal sulit dikendalikan. Hingga akhirnya Empu Nala merancang bentuk kapal yang ideal bagi angkatan laut Majapahit. Empu Nala mampu merancang badan kapal yang lebih ramping, namun kapasitasnya jauh lebih besar daripada kapal sebelumnya. Kapal temuan inilah yang disebut Jung Jawa. Kapal hasil desain Empu Nala tersebut mampu menampung ratusan prajurit angkatan laut kerajaan Majapahit beserta perbekalan untuk hidup selama 1 tahun di tengah lautan, dapat untuk mengangkat puluhan ribu kuda. Selain desain yang sangat bagus, kapal perang angkatan laut Majapahit juga dilengkapi meriam Cetbang yang dikenal dengan keganasannya dalam setiap pertempuran. Meriam karya Mahapatih Gajah Mada yang dipasang di kapal-kapal perang angkatan laut Majapahit membuat para pelaut dari Eropa ini was-was saat melewati perairan Nusantara. Pembenahan angkatan laut Majapahit akhirnya mampu dituntaskan oleh Laksamana Nala yang kemudian memimpin ekspedisi maritim ke seluruh Nusantara di bawah pengawasan Mahapatih Gajah Mada. Pada sekitar tahun 1339 hingga tahun 1341, Angkatan Laut Majapahit menundukkan seluruh Nusantara bagian barat yang dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai, berlanjut ke seluruh Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, dan berakhir di Kalimantan. Empu Nala sebagai sosok Panglima Angkatan Laut dari Kerajaan Majapahit ini banyak diulas oleh Agus S. Serono dalam sebuah buku berjudul Jayaning Majapahit, Kisah Kesatria Para Penjaga Samudra, dan Irwan Joko dalam bukunya yang berjudul Majapahit Peradaban Maritim. Panglima Perang Majapahit Empu Nala ini memiliki strategi yang sangat jitu dengan menempatkan puluhan kapal perangnya untuk menjaga 5 titik penting di perairan Nusantara. Armada-armada perang kerajaan Majapahit itu antara lain ditempatkan di barat Sumatera, yakni Armada Gugus 1 yang bertugas sebagai penjaga Samudra Hindia. Armada ini dikendalikan oleh seorang laksamana yang berasal dari Jawa Tengah. Armada Gugus 2 menjaga Laut Kidul atau sebelah Laut Selatan Jawa. Armada ini dipimpin oleh seorang laksamana yang merupakan putra Bali. Sedangkan Armada Gugus 3 bertugas menjaga perairan Selat Makassar dan wilayah Ternate, Tidore, serta Halmahera di bawah pimpinan seorang laksamana putra Makassar.
Armada Gugus 4 mempunyai tugas menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna yang dipimpin oleh seorang laksamana dari Jawa Barat. Sedangkan Armada Gugus 5 memiliki kewenangan menjaga Laut Jawa sampai ke arah timur hingga Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Armada ini dipimpin laksamana dari Jawa Timur. Kapal bendera ditempatkan di setiap armada gugus kapal perang Majapahit. Kapal bendera menjadi tempat kedudukan pemimpin komando tertinggi bagi semua kapal penyerang, kapal perbekalan, dan pelindung kapal bendera. Saat awal dipimpin Empu Nala, Angkatan Laut Kerajaan Majapahit menggunakan kapal-kapal perang bekas tentara Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan untuk menaklukkan Jawa pada saat pemerintahan Kertanegara. Kehadiran Laksamana Nala sebagai Panglima Angkatan Laut Kerajaan Majapahit berawal dari kesadaran Gajah Mada untuk meminta bantuannya. Gajah Mada yang telah mengucapkan Sumpah Palapa menyadari tidak mungkin dapat mewujudkan sumpahnya menguasai Nusantara hanya mengandalkan jalur darat. Kala Sumpah Pamuktipalapa diucapkan Sang Mahapatih Kerajaan Majapahit, Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Tumasik atau Singapura belum berada di bawah panji kekuasaan Majapahit. Gajah Mada ini menyadari bahwasanya ia membutuhkan armada laut yang sangat kuat untuk menyatukan pulau-pulau tersebut melalui ekspedisi maritim. Sedangkan kekuatan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit pada saat itu masih lemah. Gajah Mada memberanikan diri meminta bantuan dari Laksamana Nala untuk memperkuat Angkatan Laut Kerajaan Majapahit. Penguatan Angkatan Laut ini dilakukan dari sisi kualitas dan kesejahteraan prajurit serta kualitas kapal perangnya. Kapal-kapal Majapahit itu diciptakan Empu Nala dari sejenis kayu raksasa yang hanya tumbuh di suatu pulau rahasia. Hal ini membuat kapal-kapal Majapahit cukup besar pada masa itu. Empu Nala berhasil membangun Angkatan Laut Kerajaan Majapahit menjadi terbesar dan terkuat di daratan Asia Tenggara. Angkatan Laut Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Laksamana Nala mampu memiliki sekitar 40.000 tentara. Kekuatan ini membuat Majapahit disegani di kawasan Asia Tenggara, bahkan hingga Kekaisaran Cina. Laksamana Nala menjadi Panglima Angkatan Laut permata Kerajaan Majapahit yang memiliki kejeniusan tinggi pada zamannya. Saat belum ada sekolah kelautan, Empu Nala sudah bisa menciptakan kapal-kapal canggih dengan bermodalkan hasil mempelajari kapal-kapal perang milik bangsa Mongol. Berkat tangan dingin Laksamana Nala, kekuatan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit menjadi sangat dahsyat dan tak terkalahkan. Kekuatan maritim ini menjadikan kedikdayaan Majapahit melegenda hingga kini.